Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukimin Trianto dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen, dari kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 201116936. Di sini saya akan mengulas jurnal dari Cakrawala dengan judul Pendidikan Anak di Era Digital, yaitu Kebumen. Volume 1 nomor 2 halaman 1-14 yang ditulis oleh Bahrul Ali Murtopo pada tahun 2017, di mana penelitian ini dilatar belakangi karena perkembangan kemajuan teknologi digital yang telah terakselerasi. Informasi dan pengetahuan menjadi bersifat sementara dan singkat. Pengetahuan yang bersifat sementara dan singkat ini membutuhkan pembaharuan yang konstan, perkembangan dan peningkatan kemampuan pribadi anak. Kemajuan ini mempengaruhi dunia pendidikan secara mendasar, dari cara pandang masyarakat terhadap pengetahuan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Hal ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan guru, orang tua, dan tenaga pendidikan, terutama bagaimana kompetensi guru harus diorientasikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kemasyarakatan di masa digital ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui orientasi pendidikan anak di era digital terkait perkembangan teknologi informasi terhadap pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode kausal kontributif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Tinggi rendahnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan dari negara tersebut. Jika pendidikan dari negara tersebut baik, maka kemungkinan besar masa yang akan datang bangsa tersebut akan baik. Tetapi begitu pula sebaliknya, jika pendidikan dalam negara tersebut kurang baik, maka kemungkinan besar masa depan bangsa tersebut kurang baik atau malah kemunduran. Oleh karena itu penting dalam pendidikan untuk menemukan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia sehingga dapat menghasilkan generasi-generasi yang cerdas, kreatif, inisiatif, inovatif, dan responsif sehingga dapat memajukan bangsa. Pada tahun 1995, siapa sangka pekerjaan social media manager atau data scientist akan sangat dibutuhkan pada masa saat ini. Mulai tahun 2003, kemajuan teknologi di bidang digital dan sosial media telah menciptakan banyak pekerjaan yang belum pernah terpikirkan pada masa itu. Sehingga tidak heran kalau pada saat ini banyak profesi pada bidang media sosial yang diminati. Seiring dengan perkembangan zaman, institusi pendidikan beradaptasi dan menawarkan berbagai program pendidikan baru. Namun, ada satu faktor yang mendasar penting tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digantikan oleh komputerisasi, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Sebagaimana dalam riset Nesta Foundation di Inggris menunjukkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, keterampilan kreatif menjadi suatu yang sangat penting, yang berarti bahwa sebuah industri yang memiliki spesialisasi dalam kreatif akan mempunyai peluang yang sangat besar dalam era digital ini. Sedangkan dalam ilmu pedagogi, kegiatan belajar dapat didefinisikan merupakan sebuah perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Tingkah laku di sini bukan hanya berarti kemampuan siswa dalam bidang afektif atau secara kecerdasan otak, tapi juga kemampuan siswa dari sisi kognitif dan psikomotorik. Nah, di titik inilah guru yang biasa dikatakan sebagai kelompok digital imigran keberadaannya sangat penting bagi siswa, yaitu membimbing siswa agar belajar memanfaatkan internet untuk berarah positif sehingga menunjang adanya pendidikan. Di era digital seperti sekarang, generasi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok,
Yang pertama adalah kelompok digital imigran. Itu kelompok orang yang dari lahir tidak ada internet, tetapi saat ini aktif di dalam menggunakan internet. Yang kedua adalah kelompok natif. Itu orang yang sedari lahir sudah ada internet dan masih menggunakan internet sampai saat ini. Persamaan dari kelompok ini, di dua kelompok ini dapat dipahami bahwa keduanya dituntut sama-sama menggunakan internet sebagai kebutuhan untuk interaksi di dalam dunia maya. Menurut penulis artikel, pendidikan anak ditanamkan sejak dini. Anak harus dikontrol dan diawasi apa yang dilakukan anak-anak saat ini sedang santai menggunakan media sosial. Melalui pendekatan-pendekatan, orang tua harus aktif dalam memantau anak, harus aktif dalam memantau apa yang menjadi dunia anak dalam dunia maya. Itu melalui dengan pendekatan-pendekatan seperti menanyakan kepada anak tentang dunia mayanya, menanyakan bagaimana berselancarnya dalam dunia maya, supaya anak itu terbuka, memberikan cerita atau menceritakan apa yang menjadi dunianya, menceritakan isinya dalam dunia maya, sehingga orang tua dapat memantau mana yang sekiranya baik untuk anak dan mana yang tidak baik. Karena banyak sekali anak-anak yang memanfaatkan internet untuk disalahgunakan untuk faktor negatif, sehingga tidak memberikan manfaat, justru dapat menjerumuskan anak ke dalam jalan yang tidak benar. Selanjutnya pembahasan tentang nilai dan makna perubahan pendidikan di era digital. Perkembangan era digital pada hakikatnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya menunjukkan telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban dunia, terutama dalam bidang ekonomi. Bahkan pada abad 21 diyakini akan menjadi abad baru yang disebut dengan era informasi ekonomi atau digital ekonomi, dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan peralatan elektronik atau elektronik komersi. Keadaan ini mengakibatkan adanya pergeseran paradigma strategis pembangunan masyarakat di dunia dan era industri menuju informasi. Kecenderungan pendidikan di Indonesia pada masa yang mendatang hubungannya dengan perkembangan digital sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau daring. Untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet yang ada dengan semaksimal mungkin dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Yang kedua, terjadinya sharing resource atau berbagai sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Karena dengan kemudahan internet, kita bisa sharing, take and give tentang informasi, tentang suatu keilmuan kepada khalayak umum, dan kita dapat mengambil ilmu atau materi dari orang lain dengan mudah dengan menggunakan perantara internet. Yang ketiga adalah perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator hanya sumber informasi. Karena dengan kemudahan internet, kita bisa sangat mudah untuk mencari referensi-referensi tentang ilmu pengetahuan, misal itu menggunakan aplikasi perpustakaan ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Juga bisa mendownload tentang e-book ataupun sumber materi yang lainnya dari internet. Sehingga guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat, penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM. CD-ROM multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Sudah banyak saat ini di lembaga pendidikan yang tidak menggunakan papan tulis tapi menggunakan CD-ROM.
Manfaat internet bagi pendidikan di Indonesia antara lain mendapatkan akses perpustakaan, direktori sekolah, para pakar dapat melakukan perkuliahan secara online, menyediakan sarana informasi akademik, lembaga pendidikan secara online dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain melalui internet, serta melakukan marketing dan promosi hasil karya penelitian secara efisien. Di samping itu, kita dapat merancang program artificial intelligence untuk membuat sebuah model perencanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat dan dampak era digital. Teknologi informasi adalah suatu cara bagi pengguna media untuk mengkomunikasikan hal-hal yang mereka sampaikan kepada orang lain. Penggunaan informasi dapat berdampak buruk atau baik. Nah, dampak baik, kita memperoleh banyak informasi dan teknologi canggih yang bermunculan belakangan ini. Dampak buruknya mungkin ada orang lain yang salah mengartikan arti teknologi. Dalam positif dan negatif, memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain, yang pertama adalah manfaat dari digital. Itu sebagai informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah akses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut beda tempat yang sangat jauh. Kemudian yang ketiga, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Saat ini sudah banyak bermunculan aplikasi perpustakaan online yang memudahkan seseorang untuk mencari referensi ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet, bisa melalui aplikasi Zoom, aplikasi Meet, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat menunjang pendidikan, terutama dalam diskusi online. Kemudian yang kelima adalah inovasi dalam pembelajaran semakin memudahkan proses pendidikan. Karena dengan kecanggihan teknologi internet, kita dapat mencari banyak cara untuk mengembangkan tentang pendidikan. Selanjutnya adalah kemajuan juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sebagaimana dalam kondisi saat ini, adanya virus corona ini membuat atau dituntut lembaga pendidikan untuk mengadakan pendidikan secara virtual atau tidak berada dalam satu tempat, melainkan berbeda-berbeda tempat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat melakukan diskusi secara online. Selanjutnya adalah manfaat internet sebagai sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem, contohnya saja dalam sistem dapodik dan lain-lain sebagainya. Kemudian selain manfaat, teknologi digital juga memberikan dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Pertama adalah kemajuan juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali lembaga-lembaga yang terkena hack dari seorang, sehingga akan merugikan dari lembaga tersebut karena data-datanya dicuri ataupun bentuk kejahatan media sosial lainnya. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, tuntutan pembelajaran di masa kini harus bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Maksudnya
Teknologi informasi dan telekomunikasi dengan murah dan mudah akan menghilangkan batasan-batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Dewasa ini banyak sekali dampak yang terjadi akibat semakin berkembangnya dunia digital dalam negeri ini. Dari pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa transisi perubahan dan komunitas pengetahuan menjadi komunitas dinamis berbasis informasi dan komunikasi digital. Dalam hal ini membawa orientasi baru terhadap bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan, yang selanjutnya membawa pengaruh baru juga terhadap tanggung jawab, sensitivitas sosial, dan kemampuan logika serta kejujuran. Semua hal ini akan akhirnya berpengaruh pada peran baru orang tua dan guru. Dalam era digital global, hendaknya paling tidak dilakukan reorientasi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang memusatkan pada konstruksi, kreativitas, dan inisiatif, dan pembelajaran yang menekankan pada interaksi dan kerjasama. Reorientasi ini mengharuskan pula adanya reorientasi pada tanggung jawab, sensitivitas sosial, dan kemampuan logika serta kejujuran. Semua ini bermuara pada reorientasi pada peran baru orang tua dan guru, yaitu sebagai agen perubahan, pembaharuan pengetahuan, dan konsultan pada anak untuk mengawal di pendidikan sejak dini. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kesalahan, mohon maaf yang seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.